Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah haji dalam Islam bermula dari ribuan tahun yang lalu pada masa Nabi Ibrahim AS. Ketika sudah memasuki usia senja, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai keturunan. Sang isteri yang bernama Sarah sangat sedih melihat keadaan ini dan meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Dari Hajar inilah Allah Subhanahu wa taala mengaruniai Nabi Ibrahim seorang anak bernama Ismail. Dan Sarah tidak mampu memendam rasa pilunya kerana tidak mendapatkan keturunan sepanjang perkahwinannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengadukan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa Ismail bersama Hajar untuk menjauh dari Sarah. Nabi Ibrahim pun bertanya, "Ya Allah, ke mana aku harus membawa keluargaku?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bawalah ke tanah haramku dan pengawasanku yang merupakan daratan pertama aku ciptakan di permukaan bumi, yaitu Mekah." Lalu malaikat Jibril alaihissalam turun ke bumi membawa kendaraan cepat. Kemudian Jibril membawa Hajar, Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap kali Nabi Ibrahim alaihissalam melewati suatu tempat yang memiliki ladang kurma yang subur, ia selalu meminta Jibril untuk berhenti sejenak, tetapi Jibril selalu menjawab, "Teruskan lagi dan teruskan lagi." Sehingga akhirnya sampailah di Mekah dan Jibril mereka di posisi Kaabah, di bawah sebuah pohon yang cukup melindungi Hajar dan anaknya Ismail dari terik matahari. Selanjutnya Nabi Ibrahim AS bermaksud pulang kembali ke negeri Syam menemui Sarah, isteri pertamanya. Hajar merasa sedih kerana akan ditinggalkan oleh suami tercintanya. "Mengapa menempatkan kami di sini, tempat yang sunyi dari manusia, hanya gurun pasir, tiada air dan tiada tumbuh-tumbuhan?" tanya Hajar sambil memeluk erat bayinya Ismail. Ibrahim menjawab, "Sesungguhnya Allah yang memerintahkanku menempatkan kalian di sini." Lalu Ibrahim beranjak pergi meninggalkan mereka sehingga sampai di Bukit Kudai yang mempunyai lembah. Ibrahim berhenti sejenak dan melihat kepada keluarga yang ditinggalkannya. Dia lalu berdoa seperti yang diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengulangi doa Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Setelah Nabi Ibrahim AS pergi, tinggallah Hajar bersama bayinya Ismail. Ketika sinar matahari mulai menyengat, bayi Ismail menangis kehausan. Hajar pun panik mencari air. Naluri keibuannya berusaha gigih mencari air. Awalnya Hajar naik ke Bukit Sofa tetapi tidak menemukan air. Lalu ia pergi lagi ke Bukit Marwah dan di sana pun tidak menemukan air. Hajar mulai panik dan putus asa sehingga tidak menyadari bahawa telah 7 kali berlalu bolak-balik antara Bukit Sofa dan Marwah. Namun ia tetap
tidak menemukan air di antara kedua tempat tersebut. Akhirnya dari Bukit Marwah Hajar melihat ke arah Ismail. Dia heran. Bayinya tiba-tiba berhenti menangis. Hajar pun melihat air mengalir dari bawah kaki Ismail. Hajar berlari dengan girang ke arah tempat bayinya. Dia berusaha menggali pasir, membendung air yang mengalir tersebut sambil melafazkan kalimat Zam-Zam atau yang artinya menampung. Sejak saat itu hingga sekarang, mata air tersebut dikenal di seluruh penjuru dunia sebagai sumur Zam-Zam. Berselang beberapa waktu kemudian, lewatlah kabilah Jurhum di sekitar tempat itu. Ketika berada di Bukit Arafah, mereka melihat kerumunan burung-burung berterbangan di atas udara. Mereka yakin di sana pasti ada sumber air. Mereka segera mendekati tempat tersebut. Setelah sampai, mereka terkesima melihat seorang wanita bersama bayinya duduk di bawah pohon dekat sumber air tersebut. Kepala suku Jurhum bertanya kepada Hajar, "Siapakah anda dan siapakah bayi mungil yang ada dalam gendongan anda itu?" Hajar menjawab, "Saya adalah ibu dari bayi ini. Ia anak kandung dari Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan oleh Tuhannya menempatkan kami di wadi ini." Lalu kepala suku Jurhum meminta izin tinggal berseberangan dengannya. Hajar menjawab, "Tinggallah sampai Nabi Ibrahim datang, saya akan meminta izin kepadanya." 3 hari kemudian Nabi Ibrahim AS datang melihat kondisi anak dan istrinya. Hajar meminta izin kepada Ibrahim agar kabilah Jurhum bisa menjadi tetangganya. Nabi Ibrahim pun memberi izin dan kabilah Jurhum menjadi tetangga Hajar dan Ismail di tempat itu. Pada kesempatan berziarah selanjutnya, Nabi Ibrahim menyaksikan tempat itu sudah ramai oleh keturunan bangsa Jurhum dan Nabi Ibrahim merasa senang melihat perkembangan itu. Hajar hidup rukun dengan bangsa Jurhum hingga Ismail mencapai usia remaja. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Kaabah pada posisi Kubah yang telah Allah turunkan kepada Nabi Adam AS, tetapi Nabi Ibrahim tidak mengetahui posisi Kubah itu kerana Kubah tersebut telah diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi peristiwa banjir besar di bumi pada masa Nabi Nuh AS. Kemudian Allah mengutus Jibril untuk menunjukkan kepada Ibrahim posisi Kaabah. Kemudian Jibril datang membawa beberapa bagian Kaabah dari surga. Dan pemuda Ismail membantu ayahandanya mengangkat batu-batu dari bukit. Kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail bekerja membangun Kaabah sampai ketinggian 7 hasta. Jibril lalu menunjukkan kepada mereka posisi Hajar Aswad. Kemudian Nabi Ibrahim meletakkan Hajar Aswad pada posisinya semula. Lalu Nabi Ibrahim membuatkan 2 pintu Kaabah. Pintu pertama terbuka ke timur dan pintu kedua terbuka ke barat. Ketika selesai pembangunan Kaabah, Nabi Ibrahim dan Ismail melakukan ibadah haji. Pada tanggal 8 Zulhijjah, Jibril turun menemui dan menyampaikan pesan kepada Nabi Ibrahim. Jibril meminta Nabi Ibrahim mendistribusikan air Zam-Zam ke beberapa tempat seperti Mina dan Arafah. Maka hari itu disebut dengan Hari Tarwiyah atau pendistribusian air. Setelah selesai pembangunan Baitullah dan pendistribusian air tersebut, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah yang tercantum dalam Al-Quran yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa dan
berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sejak itu, kaum muslimin melaksanakan ibadah haji untuk berziarah ke Kaabah setiap tahun. Ini mengikuti risalah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, serta risalah pada Nabi dan Rasul setelah keduanya. Ritual suci ini berlangsung terus seperti pelaksanaan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.